Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini saya ada Handi Kota Putra dan juga teman saya Uswatun Hasanah dan juga ada Angga Ramadan. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan tentang usaha kami, yaitu tentang warteg atau disebut juga warung Tegal. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi isu yang diangkat atau kebutuhan pasar yaitu ada untuk mendapatkan keuntungan dan juga membuka lapangan pekerjaan serta membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Dan ada contoh kasusnya, yaitu ada pada zaman sekarang banyak sekali konsumen yang kurang tertarik dengan makanan warteg atau juga warung Tegal, yang mana mereka lebih memilih makanan yang junk food. Padahal itu junk food adalah makanan yang sangat berbahaya ya, memicu kanker juga. Jadi dalam kondisi ini kita ingin mempertahankan makanan warteg dengan cara memodifikasi tempat dan juga memberi pelayanan yang lebih menarik. Dan solusi yang sudah ada adalah memakai bahan-bahan yang berkualitas dan juga pelayanan yang berkualitas serta rasa yang lezat. Dan solusi yang ditawarkan untuk produk atau jasa ini adalah untuk mempermudahkan konsumen mendapatkan makanan khas rumahan, untuk mempermudah konsumen mendapatkan makanan khas daerah, dan juga untuk mempermudah konsumen untuk mendapatkan makanan dan minuman. Dan value proposition yang unik yaitu adalah keuntungan yang didapat dari usaha warteg ini mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi bagi pengusahanya. Emotional benefit yang ada, kita pertahankan cita rasa yang khas, higienis, dan kenyamanan konsumen pada usaha warteg. Slide ketiga ada input, yaitu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan makanan yang sederhana, memiliki tempat yang strategis, memiliki beragam jenis makanan, dan bisa dibeli dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu yang kedua ada proses, yaitu pada usaha warteg ini pengusaha telah membuka pintu rezeki untuk orang yang mencari rezeki, seperti ada pengamen juga, kalau misalkan mereka ada yang makan bisa datang. Yang kedua adalah pengusaha telah menerima penitipan kotak amal atau sumbangan untuk pembangunan keagamaan atau lain-lainnya. Dan pengusaha juga telah melakukan amal jairah pada hari Jumat. Dan ada output, yaitu memiliki variasi yang menu yang ada dan memiliki harga terjangkau dan waktu buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Mungkin ada juga yang 24 jam. Dan kami ada memberikan makanan gratis pada pengunjung yang makan di tempat setiap hari Jumat, dan memberikan kesempatan bagi pengamen atau dan lainnya untuk mencari rezeki di warteg tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana saya akan menjelaskan sebuah target konsumen. Target konsumen itu sendiri yang berartian pertimbangan dari pelaku usaha untuk memilih kelompok mana yang akan menjadi target pada usahanya tersebut. Pada usaha warteg ini kita memilih target seperti mahasiswa, karyawan, ojek online, dan ibu rumah tangga. Pada grafik ini yang paling tertinggi yaitu ibu rumah tangga, yang mana mereka yang lebih banyak atau lebih sering membeli produk yang kita jual. Di dalam sebuah bisnis itu memiliki kompetitor, yang mana kompetitor ini terbagi menjadi dua. Ada kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Pada usaha warteg ini memiliki kompetitor langsung, yang mana seperti warung Padang, warung Betawi, dan warung Sunda. Terus kompetitor tidak langsung dari usaha warteg ini merupakan penjual soto, penjual mie ayam, dan penjual bakso. Sumber pendapatan dari usaha warteg ini terdiri dari 3 sumber, yang mana dari penjualan lauk pauk, penjualan soto, dan penjualan minuman. Pada grafik ini terdiri dari pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih. Pada pendapatan penjualan ini yang lebih tinggi pada tahun keempat, yang mana telah menghasilkan 5.750.000, dan untuk harga pokoknya itu yang lebih tinggi pada tahun kelima, laba kotornya yaitu sama rata, dan laba bersihnya yang lebih tinggi pada tahun keempat. Ada kebutuhan alokasi dana, yang mana bertujuan untuk pengembangan suatu usaha. Kita telah membutuhkan 9 juta, dan
jumlah kas yang setiap bulan kita keluarkan merupakan 5 juta, dan runway dalam beberapa bulan pendanaan tersebut akan habis 4 juta. Saya akan melanjutkan membahas mengenai produk kami, mengenai strategi. Dalam strategi ini dibagi beberapa fase. Ada fase pertama itu di bulan pertama sampai bulan ke-6. Yang pertama, untuk pembukaan pertama, kita memberikan harga diskon kepada pembeli dan memberikan gratis makan di tempat selama 1 hari. Yang kedua, membuka usaha di kota Jakarta Barat. Yang ketiga, memiliki 3 anggota. Di fase kedua, di bulan ke-7 sampai bulan ke-12, yang pertama, usaha dibuka untuk masyarakat bebas. Yang kedua, memberikan varian lauk terbaru. Di fase ketiga, di bulan ke-13 sampai bulan ke-18, yang pertama, mempertahankan citra rasa yang khas. Yang kedua, mempertahankan bahan baku yang segar. Yang ketiga, mempertahankan harga yang terjangkau. Di fase keempat, yaitu di bulan ke-19 sampai bulan ke-24. Yang pertama, mempertahankan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, mempertahankan kenyamanan. Di fase kelima itu pada tahun ketiga sampai tahun kelima, yang pertama, kerjasama dengan mitra aplikasi makanan siap antar. Yang kedua, memberikan diskon kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan gratis biaya pengiriman. Di fase ke-6 ini setelah tahun kelima, yang pertama, kita menyebarkan promosi di sosial media. Yang kedua, bisa mencapai konsumen. Saya akan melanjutkan membahas mengenai laporan keuangan warteg di produk kami. Yaitu di tahun pertama terdapat jumlah konsumen sebesar 200 orang, produk yang terjual 350 pieces. Pendapatan yang didapat itu dari penjualan lauk sebesar Rp500.000, penjualan soto Rp2.250.000, penjualan lainnya sebesar Rp1.500.000, dan beban pokok penjualan dan beban langsung sebesar Rp900.000. Total laba kotor pada tahun pertama sebesar Rp3.350.000. Terdapat beban-beban yang harus dibayar di tahun pertama terdapat beban sewa sebesar Rp1.000.000, beban gaji sebesar Rp500.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban lain-lain sebesar Rp100.000. Jadi total beban yang harus dibayar di tahun pertama itu sebesar Rp1.800.000. Jadi total laba bersih keseluruhan di tahun pertama itu sebesar Rp1.550.000. Di tahun kedua, jumlah konsumen itu meningkat menjadi 250 orang. Produk yang terjual meningkat menjadi 400 pieces. Pendapatannya yang didapat dari penjualan lauk itu sebesar Rp1.000.000, penjualan soto sebesar Rp1.500.000, penjualan lain-lain sebesar Rp1.500.000. Beban pokok penjualan dan beban langsung sebesar Rp950.000. Jadi total laba kotor di tahun kedua sebesar Rp3.050.000. Dan di tahun kedua terdapat beban yang harus dibayar seperti beban sewa sebesar Rp1.000.000, beban gaji Rp500.000, beban perlengkapan Rp200.000, beban lain-lain Rp100.000. Jadi total beban yang harus dibayar di tahun kedua itu sebesar Rp1.800.000. Jadi total keseluruhan laba bersih di tahun kedua sebesar Rp1.250.000. Pada tahun ketiga, jumlah konsumen meningkat menjadi 400 orang dan produk yang terjual meningkat menjadi 500 pieces. Pendapatan didapat itu dari penjualan lauk sebesar Rp1.000.000, penjualan soto itu Rp3.000.000, penjualan lain sebesar Rp1.500.000, penjualan beban pokok penjualan dan beban langsung sebesar Rp970.000. Total laba kotor di tahun ketiga sebesar Rp3.530.000. Beban yang harus dibayar di tahun ketiga itu meliputi beban sewa sebesar Rp1.000.000, beban gaji sebesar Rp500.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban lain-lain sebesar Rp1.000.000. Jadi total beban yang harus dibayar di tahun ketiga sebesar Rp1.800.000. Total laba bersih keseluruhan di tahun ketiga itu sebesar Rp1.730.000. Di tahun keempat, jumlah konsumen itu menurun menjadi 300 orang dan produk yang dijual itu menurun menjadi 450 pieces.
pendapatan yang didapat itu dari penjualan lauk sebesar Rp500.000, penjualan soto Rp3.750.000, penjualan lain-lain sebesar Rp1.500.000, beban pokok penjualan dan beban langsung sebesar Rp1.000.000. Total laba kotor pada tahun keempat sebesar Rp4.750.000. Di tahun keempat, beban-beban yang harus dibayar itu seperti beban sewa sebesar Rp1 juta, beban gaji itu sebesar Rp500.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban lain-lain sebesar Rp100.000. Total beban yang harus dikeluarkan di tahun keempat sebesar Rp1.800.000. Jadi, laba bersih pada tahun keempat sebesar Rp2.950.000. Di tahun kelima, jumlah konsumen itu meningkat menjadi 350 orang. Produk yang terjual itu sebesar 450 pieces. Sedangkan pendapatan yang didapat itu dari penjualan lauk sebesar Rp1 juta, penjualan soto sebesar Rp2.250.000, penjualan lain sebesar Rp1.500.000, beban pokok penjualan dan beban langsung sebesar Rp1.200.000. Jadi laba kotor tahun kelima itu sebesar Rp3.550.000. Pada tahun kelima, beban yang harus dikeluarkan itu seperti beban sewa sebesar Rp1 juta, beban gaji sebesar Rp500.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban lain-lain sebesar Rp100.000. Total beban di tahun kelima yang harus dikeluarkan sebesar Rp1.800.000. Jadi, total laba bersih di tahun kelima sebesar Rp1.750.000. Sekian dari kelompok kami. Untuk membahas mengenai produk kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.